Silakan duduk teman-teman. Ya, Kyung-hee. Ya, sore hari ini seperti tema kita di sepanjang bulan ini, 18 plus. Ada yang umurnya di bawah 18? Nah, pintu keluarnya di sana. Oh, enggak, bercanda. Oke. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu penolong yang sepadan. Nah, saya cukup berpikir keras sebenarnya tentang hal ini gitu ya. Satu, pertama karena dulu saya pernah sampaikan tentang ini. Tapi yang kedua, kemudian saya berpikir begini. Seringkali waktu kita bilang tentang penolong yang sepadan, kita cenderung berpikir ini buat siapa sih? Waktu Alkitab bilang penolong yang sepadan, ini siapa sih? Penolong yang sepadan itu siapa? Siapa? Sarma, sekolah minggu masih bisa dibuka lagi? Masih nggak tahu mereka bedakan. Penolong yang sepadan biasanya kita tangkap buat siapa? Suami istri. Tapi waktu Alkitab bilang apa? Alkitab bilang buat siapa itu? Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Itu buat siapa? Tuhan lagi ngomong buat siapa? Nah, jadi cowok-cowok pintu keluar di sana. Ini khusus buat kaum wanita. Enggak gitu ya. Enggak, kenapa saya berpikir cukup keras karena kadang kita berpikir waktu bilang penolong yang sepadan kayaknya ini khotbah buat cewek gitu ya. Karena Tuhan bicara ini buat Adam. Jadi buat Hawa gitu ya. Jadi kayaknya Tuhan ngasih Hawa buat Adam, jadi kayaknya khotbah ini cocok buat cewek. Sedangkan saya tahu kita ini ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Nah, saya berharap hal-hal sederhana ini bisa menolong kita untuk kemudian paham tentang apa yang akan kita pelajari. Karena saya berharap begini, tema kita hari ini bukan hanya untuk wanita saja. Tema kita hari ini bukan hanya untuk cewek, tapi juga buat cowok. Dan bukan hanya untuk yang belum menikah, tapi juga yang sudah menikah. Oke, nanti kita akan melihat lebih jauh. Nah, waktu kita bicara tentang penolong yang sepadan, saya ingin kita paham begini. Tuhan itu silau ya. Jadi waktu Tuhan bilang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan itu punya tujuan. Oke. Tuhan itu punya tujuan waktu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, tujuannya begini, supaya laki-laki dan perempuan itu mereka bisa membangun relasi sosial dan kemudian bekerja sama dalam membangun dunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kalau kita baca di kitab Kejadian, maka kita bisa merangkumnya dalam kalimat seperti ini. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, maka tujuan Tuhan adalah supaya mereka bisa membangun sebuah relasi sosial, membangun sebuah hubungan. Dan kadang pendeta suka bilang membangun sebuah keluarga. Dan kemudian supaya tujuannya apa? Supaya mereka bisa membangun dunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 18 bilang begini kan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau begitu sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata sepadan? Atau apa yang dimaksud dengan statement ini, penolong yang sepadan? Saya mau singgung sedikit. Kata penolong ini begini. Ezer itu bahasa Ibrani ya. Dia punya pengertian setidaknya dua hal. Ezer itu adalah orang yang mengelilingi untuk melindungi dan membantu. Jadi waktu Alkitab bilang Tuhan akan memberikan seorang penolong, Tuhan sedang bilang begini. Tuhan akan memberikan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengelilingi kita. Tujuannya begini. Kepentingannya satu, untuk melindungi dan membantu kita.
Bahasa sekarang suka bilang apa? Support system, begitu ya bahasa anak sekarang tuh. Kemudian pengertian yang kedua, kata ezer atau penolong itu begini. Untuk memberikan sokongan dan bantuan. Nah, jadi waktu Tuhan bilang aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan, Tuhan sedang bilang begini, Tuhan akan memberikan orang-orang buat hidupnya kita. Kalau hari ini kita cewek, kita cowok, berarti yang kontras dengan kita lah ya. Gitu. Itu akan menjadi orang yang kemudian memberikan pertolongan buat kita, menjadi support system buat kita, melindungi kita, menjaga kita, memberikan dukungan dan memberikan sokongan buat kita. Nah, tapi kemudian semua orang tentu kalau ditanya kan pengen menikah, pasti pengen menikah. Karena tujuan minggu yang lalu kita sudah bahas, Ibu Iren sudah sampaikan. Bahwa tujuan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan itu membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan, tujuannya jelas. Untuk apa? Untuk apa? Kok nggak yakin ngomongnya? Untuk apa? Untuk menikah. Jadi hari ini yang pacaran dan belum punya gambaran untuk menikah, nah pertimbangkan ulang. Dan saya berharap apa yang kita pelajari sore hari ini akan menolong kita untuk bisa melihat lebih tajam. Saya mau bilang begini, ketika seseorang menjalin sebuah hubungan dan kemudian tujuannya adalah menikah, tadi mau bilang begini, pernikahan itu hanya punya satu pintu. Dan gak ada pintu keluarnya. Pernikahan itu kalau diumpamakan sebuah rumah, itu hanya ada satu pintu. Dan itu pintu masuk. Tapi gak ada pintu keluarnya. Yang 18 plus, ngerti maksud Kak Dwi? Waktu kita membangun sebuah hubungan, bahkan kemudian kita serius untuk berkomitmen untuk memasuki sebuah pernikahan, ingat baik, kita hanya punya satu pintu masuk. Dan ingat, tidak pernah ada pintu keluar. Tapi ironisnya, hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang, banyak banget pintunya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sebentar sama ini, sebentar sama situ. Sebentar sama ini, bentar udah lagi sama si itu. Udah pindah lagi sama si itu. Sayang. Ketika kita membangun sebuah hubungan, ingat baik. Ketika kita masuk sebuah pintu itu, ingat gak ada pintu keluarnya. Nah, waktu kita memutuskan untuk kita masuk dan kemudian kita mendapati, ini dalam konteks sudah masuk ke pernikahan ya. Waktu kita sudah masuk dalam pernikahan, seruat dan serumit apapun yang ada, kondisi yang ada di dalam situ. Ingat baik, gak ada pintu untuk keluar. Berjuang, bertarung dan bergumullah di dalam. Karena kita tidak punya pilihan untuk itu keluar. Nah, kalau misalnya hari ini kita sudah menikah, dan kemudian kita selama ini nggak pernah dengar statement-statement pengertian-pengertian yang seperti ini. Gimana? Saya hanya punya 2 statement. 1, rasain. Iya, kita nggak punya pilihan lain selain menikmati dan merasakan semua yang kita alami hari ini. Tapi yang kedua adalah begini, berdoalah, berusahalah supaya hari ini, mulai hari ini, kita menjadi penolong yang sepadan buat pasangan kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya pintu untuk keluar. Jadi seruat apapun di dalam, bergumullah. Nah kalau begitu masih ada yang pengen menikah? Ada yang berpikir untuk menikah? Ada yang masih pengen menikah? Ada? Kok ragu-ragu, mulai ragu-ragu kalian ya?
Kenapa sih seseorang pengen menikah? Ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau menyampaikan pandangan, gagasan, pendapat? Kenapa kalian pengen menikah? Ini konseling pranikah, ini pertanyaan paling dasar. Kenapa pengen menikah? Kalau kita belum bisa jawab itu, pertimbangkan ulang. Pertimbangkan ulang. Hah? Caca. Siapa? Kenapa, Bu? Supaya punya keturunan. Oke. Salah satu biasa jawaban klise adalah seperti itu. Ketika kita membangun sebuah hubungan atau bahkan menikah, seringkali kita berkata bahwa kita seperti yang disinggung minggu lalu, kita pengen bahagia, kita pengen supaya ada yang merhatiin, daripada uangnya dipakai buat bayar Grab, mending lah ada Grab gratis gitu kan. Supaya kalau malam sebelum bobo ada yang nemenin bobo. Gitu. Supaya ada yang merhatiin, udah makan belum Han, udah makan belum Beb. Gitu. Beb. Udah ada yang makan, udah makan belum? Jangan bobok malam-malam ya, jaga kesehatan ya. Aku mau pergi dulu ya, take care ya, hati-hati ya. Kalau turun kakinya dulu ya. Dan kemudian ada orang bilang begini supaya aku bahagia. Ada orang yang bilang kemudian seperti yang tadi Bu Dorika bilang, kita berharap karena kita pengen punya anak. Saya mau bilang begini, alasan-alasan itu kenapa kemudian saya bilang klise. Itu adalah alasan-alasan yang bisa dipatahkan dan dibantah dengan fakta hari ini. Faktanya begini, kita bisa punya anak tanpa harus menikah. Realita hari ini banyak orang punya anak tanpa mereka menikah. Right? Kalau begitu kenapa kita pengen menikah? Kalau hanya sekedar pengen punya anak, di luar sana banyak orang punya anak dan mereka tidak menikah. Kalau kita nggak bisa jawab ini dengan sangat yakin, saran Kak Dwi, pertimbangkan ulang. Pikirkan dengan serius kenapa kalian mau melangkah lebih jauh. Tadinya Kak Dwi lupa, tadinya mau bawa kerikil, dan Kak Dwi mau suruh kalian pakai kerikil itu satu-satu di dalam sepatu kalian selama ibadah. Supaya kalian bisa merasakan, seperti itulah rasanya ketika kita salah memilih pasangan. Enak gak sih ada kerikil di sepatu tuh? Seperti itu. Kenapa Kak dibilang pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Karena kita akan pakai kerikil, ada kerikil di sepatu kita itu bukan setahun 2 tahun, itu bisa seumur hidup. Gitu. Tadi mau bilang begini, kenapa orang menikah? Alasan kita menikah seharusnya karena panggilan ilahi. Kenapa Kak Di pakai kata begini? Kalbat tuh pernah bilang begini, seorang filsuf. Panggilan ilahi, menikah itu seperti gini, panggilan ilahi untuk hidup bersama. Jadi kalau kemudian istilah yang dipakai adalah panggilan ilahi, waktu kita menikah kemudian kita sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan, maka cara kita menjalani hidup pernikahan kita, cara kita menjalani hubungan pacaran kita akan tahu persis. Ada panggilan Tuhan di situ, kita nggak akan gegabah, kita nggak akan sembrono menjalani. Karena kita tahu kita bertanggung jawab sama Dia. Hubungan yang kita jalani itu semata-mata kita persembahkan. Ada yang habis putus menyesal hari ini? Saya berharap yang sudah putus hari ini tidak menyesal. Alasan kita menikah karena Tuhan yang panggil kita untuk kita hidup dalam pernikahan itu. Ada panggilan Tuhan di situ. Bukan sekedar pengen punya anak.
Bukan sekedar supaya ada teman tidur. Ada panggilan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa ada panggilan Tuhan di situ, kau sih percaya, cara kita pacaran juga pasti akan beda. Pasti beda. Cara kita membangun hubungan dalam rumah tangga pasti akan beda. Cara kita memperlakukan istri, cara kita memperlakukan suami pasti akan beda. Karena kita tahu persis, ada God's calling di sini. Ini, menikah itu mudah. Tanya deh sama yang udah menikah. Menikah gampang gak sih? Gampang, ijab kabul juga selesai. Tapi menjalani hidup pernikahan itu tidak pernah mudah. Tanyalah dengan yang sudah menikah. Seberapa banyak, seberapa sering mereka menangis ketika menjalani hidup pernikahan. Karena memang tidak semudah itu menjalani hidup pernikahan. Ini tadi bicara dalam konteks kita yang sudah satu circle ya, satu frekuensi ya. Kami belum bicara soal yang kita beda frekuensi nih. Ini yang baru satu frekuensi aja ya. Kalau mau buka-bukaan, Bu Dorika maju ke depan pasti banyak yang bisa diceritakan. Dan mungkin akan membuat kalian berpikir ulang. Kawin tuh ya. Tapi kalau berharap enggak membuat kalian takut. Karena itu panggilan Tuhan, percayalah. Tapi percayalah, menikah itu mudah. Tapi menjalani hidup pernikahan itu sama sekali tidak pernah mudah. Tidak pernah mudah. Tahu nggak apa bedanya jatuh cinta sama membangun cinta? Yang bisa minggu depan Kak dikasih coklat. Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Apa bedanya jatuh cinta sama membangun cinta? Apa Cak? Caca udah punya bebek. Ayo Cak, apa Cak? Apa bedanya jatuh cinta dengan membangun cinta? Jatuh itu tikus ruk. Aduh, terjebak dong kalau begitu. Apa bedanya jatuh cinta dengan membangun cinta? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Apa Chef? Serius jatuh cinta gak butuh effort? Oke, kita simpan dulu. Ada lagi? Apa Nas? Kata Sarah, ya gak apa-apa. Jatuh cinta itu sakit. Membangun cinta itu berdua. Oh berdua. Emang jatuh cinta sakit gitu? Oh gitu, ceritanya kalau bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau diterima? Oh bunga-bunga. Jadi udah lagi ceritanya. Tadi mau bilang begini. Ada lagi yang mau jawab? Apa bedanya jatuh cinta dengan membangun cinta? Jatuh cinta itu gak bisa disengaja. Tapi membangun cinta itu butuh kesengajaan. Ada yang pernah berpikir, aku mau ke gereja, mau jatuh cinta, gitu. Ada? Waktu jatuh beneran kan? Ada? Ada? Ada yang mau bantah? Percaya nggak? Jatuh cinta itu nggak pernah sengaja. Aku mau sengaja jatuh cinta sama Petrus nggak ada, percayalah. Tanya sama yang sudah menikah. Pernah sengaja pengen jatuh cinta? Sam, pernah sengaja pengen jatuh cinta? Nah, pasti enggak. Jatuh cinta itu enggak pernah sengaja. Tapi membangun cinta itu butuh kesengajaan untuk membangun. Memang kita sengaja mau membangun. Jangan menikah hanya karena merasa cinta. Karena antara
Antara merasa jatuh cinta, antara cinta dengan tergila-gila itu beda tipis. Antara orang jatuh cinta sama orang tergila-gila itu bedanya sedikit. Orang kalau udah tergila-gila kan segalanya tentang dia. Kita ngerasa kita sedang jatuh cinta. Jangan-jangan kita sedang tergila-gila aja sama dia. Dari mana? Dari mana kita bisa mengukur apakah itu cinta atau hanya sebuah kegilaan semata? Waktu. Waktu yang akan membuktikan apakah kita itu memang cinta atau kita itu hanya sekedar tergila-gila aja. Contoh begini. Ingat kisah Petrus ketika Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus di tepi danau Bethesda? Bethesda atau Betsaida ya? Ketika Tuhan Yesus panggil Petrus yang kedua kali. Itu peristiwa setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tadi mau bilang begini aja. Waktu Petrus mengaku dia cinta Tuhan di pertama, itu bukan cinta. Itu cuma tergila-gila aja. Buktinya, waktu Yesus menderita, dia meninggalkan. Buktinya waktu Yesus disesah, dia bilang saya bukan murid dan bukan bagian dari dia. Itu bukan cinta, itu cuman kegilaan. Nah banyak hari ini orang bukan cinta, cuma tergila-gila aja. Aduh kasetnya. Nah sekarang pikirkan teman-teman yang sudah punya pacar. Kalau yang sudah menikah sudahlah tutup, ingat gak ada pintu keluar pokoknya sudah terima. Kita gak punya pintu keluar. Tapi yang belum menikah dan sedang berpacaran, pertimbangkan serius. Pertimbangkan serius. Kak Dwi ini ketemu dengan orang yang bukan 1-2. Menikah enggak berumur lama. Enggak 1-2. Itu bukan cinta, itu cuma kegilaan semata. Hanya karena dia pertama datang pakai mobil, dia punya pekerjaan mapan dan dalam 1, 2, 3 tahun semuanya hilang dan kemudian selesai. Itu bukan cinta. Itu cuma gila. Nah makanya pikirkan, apakah kita benar-benar cinta atau kita hanya tergila-gila? Waktulah yang akan membuktikannya. Karena apa ya? Kegilaan atau tergila-gila, perasaan tergila-gila itu pasti akan dikalahkan oleh waktu. Pasti. Tapi cinta itu gak akan pernah lekang oleh waktu. Ada sebuah istilah atau yang dipakai gitu, model yang dipakai dalam sebuah relasi atau hubungan. Ada istilah yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini yang menjadi dasar orang membangun hubungan itu fisik. Baru setelah fisik ada emosional, ada sosial, dan kemudian tingkat paling atas itu spiritual. Tetapi yang menjadi dasar itu adalah fisiknya. Nah ketika seseorang kalau kemudian kita membangun hubungan itu dasarnya hanya fisik, percayalah. Seiring berjalannya waktu cinta itu pasti akan pudar. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa pasangan kita hari ini atau kelak itu lama-lama seperti apel yang di dalam kulkas 1 bulan. Tahu? Di botox gak bisa, disetrika udah gak bisa licin, mengkeret aja, keriput aja. Kalau kemudian hubungan yang kita bangun hanya berdasarkan fisik, percayalah. Fisik akan berubah. Artinya cinta itu pun akan pudar seiring berjalannya waktu. Karena tumpuan kita hanya berdasarkan fisiknya saja. Nah masalahnya laki-laki itu selalu melihat pada fisik. Enggak bisa bohong lah. Nanti alasannya begini. Kan cuma Tuhan yang melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Gigimu itu enggak ada begitu.
Makanya ada jokes kan begini. Dulu ini jokes yang udah lama banget. Mending istri jelek tapi karakternya bagus. Atau istri yang karakternya bagus. Atau istri yang karakternya bagus tapi mukanya jelek. Hah? Oh sama ya? Oh salah. Berarti milih cewek yang cantik tapi kelakuannya jelek. Atau milih cewek yang jelek tapi kelakuannya bagus. Pet. Milih giginya bagus. Milih yang apa, Pet? Yakin. Yakin. Hebat ya. Ini penghuni surganya begini. Seberapa banyak sih yang setuju sama Petrus? Mending mukanya jelek biarin, yang penting karakternya bagus. Cowok, coba Kadi pengen tahu. Jujur. Jujur. Atau mending cewek cantik walaupun kelakuannya jelek. Gak ada yang ngangkat juga. Jadi kamu milih cewek atau milih cowok sebenarnya? Kemudian ada orang bilang begini, kalau saya mending mukanya cantik, kelakuannya jelek. Jok selama. Kenapa? Karakter bisa diubahkan. Kita doa, kita puasa, kita bimbing, karakternya bisa berubah. Tapi kalau dasar mukanya jelek, enggak, itu hanya guyonan saja. Tapi kan dipikir itu cukup relevan, maksudnya oke, pada dasarnya manusia seperti itu juga lah. Laki-laki pada dasarnya akan seperti itu. Walaupun melihat bilang yang penting karakternya, enggak lah. Begitu ketemu mah jatuh cinta pada pandangan pertama, apa yang dilihat? Aduh, hidungnya panjang gitu, Aduh, tuh cewek rambutnya panjang. Cewek kalau rambutnya panjang, nih Kak dikasih tahu tips buat cowok ya. Kalau pengen tahu salah satu karakter cewek seperti apa, carilah cewek minimal yang rambutnya panjang. Kalau cewek itu rambutnya panjang, rapi, wangi, bersih, nah itu cewek itu cukup oke. Tapi kalau udah rambut panjang, acak satu ke kanan, satu ke kiri, ke atas, nggak jelas, sudahlah itu. Kamarnya juga pasti berantakan. Katanya. Nah ini piramida yang salah, piramida terbalik. Karena orang hanya menekankan pada fisik. Seharusnya kita punya model itu piramida yang benar. Yang menjadi dasar itu harusnya kehidupan spiritualnya. Fisik itu seharusnya bukan menjadi yang utama. Bukan core lah ya, bukan intinya seharusnya. Ini yang ideal. Kalau kemudian kita membangun hubungan kita, baik dalam pernikahan maupun dalam pacaran, kita mendasarkan spiritual itu menjadi dasarnya, maka cara kita menjalani pacaran juga akan berbeda. Cara menjalani hubungan juga akan berbeda. Kita akan punya mindset paradigma yang berbeda begini. Seperti yang disinggung Bu Aini minggu lalu. Kita kadang seperti kayak gelas yang setengah kosong, setengah isi. Satu pengen dipenuhin, satu pengen dipenuhin, satu pengen dipenuhin. Cepat atau lambat salah satu akan kosong. Nggak akan ada yang dua-duanya nggak akan pernah benar-benar penuh. Karena yang ada hanyalah saling menuntut untuk dipenuhkan. Tadi diajarkan begini. Kamu kalau menikah, jangan berpikir bahwa kamu pengen mendapatkan pasangan yang cocok dan tepat buat kamu. Tapi punya cara berpikir begini. Menikahlah dan jadilah pasangan yang cocok dan tepat buat pasangan. Kenapa kita menuntut? Kenapa pacaran, pernikahan saling menuntut? Karena yang ada di mindsetnya adalah begini. Gue pengen pasangan gue itu penolong yang sepadan. Tapi dia gak punya mindset bahwa dia harus menjadi pasangan yang sepadan buat pasangan.
Buat kau sesederhana ini. Kalau seandainya cowok maupun cewek, suami maupun istri punya paradigma bahwa saya harus menjadi pasangan yang sepadan, yang tepat, yang cocok buat pasangan saya. Ada yang akan saling menuntut? Aduh, saya pikir dia dulu jago masak. Ternyata si Embok lebih pintar masaknya. Ya udah aja kawin sama si Embok. Aduh, saya pikir dia kalau nyuci karena dia bersih, dia wangi, saya pikir dia kalau nyuci bakalan bersih. Ternyata lebih bersih baju kalau dicuci di tukang laundry. Kamu mau nyari istri, mau nyari pembantu. Percayalah, ketika kita meletakkan segala sesuatunya pada hal-hal yang fisik, kita akan menemukan dengan banyak kekecewaan. Kak Dwi sama Kak Rini sering juga selisih pandang, selisih pendapat, berantem, tapi nggak sampai yang kemudian lempar-lemparan gitu, enggak lah. Kadang-kadang begini, cowok nih, ingat ya, percaya begini. Cewek itu kalau ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Beneran kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa diam aja? Yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita sudah tanya 3 kali ya kita anggap nggak apa-apa kan? Tapi nanti kalau pas nyuci piring, naruh apa brok? Tutup pintu rada kencang sedikit, itu sebenarnya ada apa-apa. Pacar ditanya ada apa? Nggak apa-apa. Tapi giliran nutup pintu mobil kencengan dikit. Nah, bukan nggak ada apa-apa, itu ada apa-apa. Atau minimal dia bisa menahan diri, tapi kemudian giliran kita yang diem nih ya. Giliran cowok yang diem, cewek nanya, kamu kenapa sih diem? Enggak apa-apa. Kamu yakin enggak apa-apa? Kamu marah ya sama aku? Enggak apa-apa. Kamu pasti deh marah-marah, pasti kamu menyembunyikan sesuatu, pasti lagi marah ini. Kenapa cewek bilang begitu? Karena dia memang suka seperti itu. Waktu dia bilang enggak apa-apa, sebenarnya itu apa-apa. Makanya waktu cowoknya diem, dia akan selalu tuntut, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Bukan karena cowoknya punya sesuatu, memang karena dia biasa menyembunyikan sesuatu. Cuman kalau ditanya enggak apa-apa. Itu Pet, salah satu memahami cewek itu begitu Pet. Jadi supaya kamu sedikit-sedikit tahu lah. Mungkin enggak sih, cuman ya gitu. Kadang minum, naruh gelasnya lebih kenceng, naruh piring lebih kenceng, nyucinya prang. Itulah. Goreng biasa juga ini rada itu dah. Harus paham dengan hal-hal yang begitu. Samuel mulai mengingat-ingat. Oh pantesan kamu tadi pagi gitu. Enggak lah ya. Tapi itulah bagian dari warna-warni kehidupan lah sebuah relasi. Waktu kita bangun sebuah hubungan, ada 3 hal yang harus jadi pondasi. Komitmen, intimacy, passion. Kalau cuman komitmen tanpa keintiman, tanpa hasrat atau gairah, ini kita mesti memilah-milah dengan baik antara hubungan dalam pernikahan atau dalam pacaran ya. Kalau cuman komitmen doang tanpa intimacy dan passion itu kayak zong. Tapi kalau cuma punya gairah tanpa komitmen dan keintiman itu juga bahaya. Gak ada komunikasi bahaya. Cuman ada komunikasi tapi gak ada komitmen dan gak ada gairah itu juga bahaya. Jadi 3 hal ini mesti mutlak harus ada dalam sebuah hubungan. Kalau salah satu hilang maka itu bahaya. Nah, penolong yang sepadan. Sepadan itu apa sih? Sepadan itu sebenarnya pengertian sederhananya begini, kontras. Penolong yang sepadan. Sepadan itu bukan sama. Sepadan itu kontras. Tapi ya bagus aja. Beda. Kalau orang yang jenis tergila-gila, atasnya pakai polkadot misalnya, bawahnya pakai celana kotak-kotak, ya bagus aja pokoknya. Tapi kalau yang cinta itu kan begini, kontras tapi atasnya putih, bawahnya hitam. Beda sih, tapi bagus.
untuk membangun sebuah hubungan itu sama seperti tangan kita. Gak bisa kita menutup, kita mesti buka. Kita mesti kasih ruang dan celah untuk pasangan kita masuk. Baru bisa. Kalau kita nggak membuka, nggak akan pernah bisa nyatu. Kita buka, kita biarkan dia masuk. Sedikit ada gesekan, ya itulah hubungan. Tapi itu yang membuat kemudian kedua bagian itu menjadi satu dan kuat. Kekosongan jari ini kalau boleh digambarkan seperti siapa sih nggak punya kesalahan? Siapa sih nggak punya kelemahan? Sesempurna itukah kita? Entah diri kita, entah pasangan kita, semuanya punya kelemahan. Tapi beri kesempatan, beri ruang untuk pasangan kita maupun diri kita terkadang untuk melakukan kesalahan. Akan sangat mengerikan kalau teman-teman, kalau kita ini selalu menuntut semuanya sempurna, nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Akan sangat mengerikan. Beri ruang untuk orang lain, pasangan kita, bahkan mungkin untuk diri kita sendiri melakukan kesalahan. Tapi izinkan, beri ruang buat pasangan kita untuk mengoreksi dan menutupi kelemahan kita. Sepadan itu kontras, perbedaan yang saling melengkapi dalam membangun sebuah relasi. Itu sepadan. Jadi sepadan itu bukan sama. Sepadan itu berbeda tapi saling melengkapi. Ya. Nah, Kadeo terakhir mau tutup begini. Jadi dalam sebuah hubungan itu dibutuhkan yang namanya love dan respect. Sama. Kalau teman-teman, Stevi pasti tahu. Dalam psikologi yang paling dasar itu Abraham Maslow itu mendefinisikan bahwa manusia, perempuan, itu kebutuhan yang paling tinggi, yang paling mendasar itu dikasihi. Sementara laki-laki kebutuhan yang paling mendasar itu dihormati. Nah pertanyaannya sekarang atau masalahnya begini, seringkali kita selalu bilang begini, kamu dong ngertiin aku, kamu dong kasihin aku, kamu yang gak menghormati aku. Coba sedikit mainkan rubah cara berpikirnya. Efesus pasal 5 ayat 33 itu sudah ngasih tahu buat kita. Hai suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan hai istri hormatilah suamimu. Nah Kadi pengen begini. Jangan menuntut pasangan kita untuk kemudian mengasihi kita atau menghormati kita. Coba lakukan itu buat diri kita sendiri. Bilang sama diri kita sendiri, saya harus mengasihi pacar saya. Saya harus mengasihi istri saya. Percayalah waktu istri kita, waktu pacar kita merasa dikasihi, dia akan hormat sama kita. Dia akan respect sama kita. Tapi percayalah para gadis, waktu kalian menghormati pacarmu, waktu kalian menghormati suamimu, dia akan mengasihi. Jadi konsepnya bukan dia harus menghormati dan mengasihi saya. Konsepnya adalah saya harus melakukannya lebih dulu. Dan dia akan melakukannya bahkan jauh lebih besar. Itu mindset paradigma yang kami pikir rada salah dalam cara berpikir anak-anak hari ini. Nah dalam kehidupan ini, kita ini ini penutup. Hidup ini ada musim. Dalam sebuah hubungan itu ada musim. Ada yang namanya musim semi, ada yang namanya musim panas, ada yang namanya musim gugur, dan ada yang namanya musim dingin. Dalam sebuah hubungan itu ada yang namanya musim semi begini. Segala sesuatunya nampak begitu indah, segala sesuatunya nampak semuanya lancar, bisnis lancar, usaha lancar, Kang tahu gede, untung banyak, anak ranking 1 dan lain sebagainya gitu kan. Suami diem aja gak kelayapan aja. Semuanya nampak begitu indah. Istri rajin, setrika baju, cuci baju gak tanpa ngomel, semuanya tampak begitu adem. Nah itulah musim semi. Kadang kita ada pada musim-musim itu.
dalam sebuah hubungan. Aduh pacar saya hari ini baik banget sih, gitu ya. Tumben hari ini nggak diminta udah nongol aja. Biasa kalau jemput harus ditelepon dulu. Ini enggak belum ditelepon juga udah nongol. Tumben hari ini bukain pintu buat aku tumben istri saya, pacar saya tumben hari ini ngirimin makanan. Tumben istri saya ingat saya bawain bekal dan lain sebagainya. Kadang ada semuanya musim di mana semuanya nampak begitu indah. Dan kemudian kita bilang, istriku, pacarku, suamiku, pasangan yang paling sempurna. Itu musim semi, semuanya nampak indah. Tapi kadang begini, ada musim panas, tahu nggak teman-teman? Ada kadang musim panas. Kita ngerasa pasangan kita tidak sempurna. Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak seperti yang kita harapkan. Saya pikir dia jago masak, ternyata nggak jago masak. Saya pikir dia pendiam, ternyata bawelnya na'udzubillah min dzalik. Aduh, saya pikir dia baik, ternyata saya pikir dia ramah, ternyata suka main tangan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hubungan ada yang namanya musim panas. Ketika pasangan kita itu menjadi seperti yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sementara kita harus berjuang untuk tetap menjaga relasi. Sakit. Pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang seharusnya. Tapi di sisi lain kita harus berjuang untuk tetap mempertahankan hubungan itu. Sakit itu. Kita melihat pasangan kita terlalu banyak membuat kesalahan. Terlalu banyak membuat kekeliruan dan kita melihat begitu banyak kelemahan dalam diri. Itulah musim panas. Semuanya nampak begitu mengecewakan. Tapi kadang hidup ini juga dalam sebuah hubungan ada yang namanya musim gugur. Gitu ya. Saat-saat semuanya begitu indah, semuanya juga baik gitu kan. Kita melihat pasangan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin matang, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bijaksana. Istri kita makin hari makin pintar ngatur uang. Makin hari makin pintar masaknya. Semua mengalami peningkatan yang cukup baik. Dan kita bersyukur untuk pasangan yang seperti itu. Nah, ketika kita ada di musim gugur ini adalah musim waktunya untuk kemudian kita membagi banyak hal kepada orang lain. Tapi kadang ada juga yang namanya musim dingin. Nah, ini musim dingin. Dosen Kadi pernah bilang begini, setiap orang itu punya yang namanya loneliness eksistensial. Betul ya, Ustaz? Nggak tahu. Setiap orang itu punya yang namanya loneliness eksistensial. Ada masanya entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Dia butuh waktu untuk sendiri. Nah, cewek kalau cowok lagi butuh sendiri, biarin, jangan ditanya, kamu kenapa sih? Marah ya? Ditanya nggak jawab, nggak apa-apa. Pasti apa-apa, masa gini diem aja di kamar ini, nonton TV ditanya nggak jawab. Bukan, kadang cowok tuh cuman, memang nggak ada apa-apa, cuman capek pulang kerja, pengen diem, pengen lihat berita, nonton TV, melepas semua lelah. Bukan karena ada masalah. Sama, ada istilah begini kan, ada satu masa cowok akan masuk ke dalam guanya dan perempuan akan terjun ke dalam sumur. Ada masa cowok ataupun cewek itu butuh waktu untuk sendiri. Nah, kematangan dalam relasi itulah yang akan membuat kita paham satu dengan yang lainnya. Tanpa intimidasi, tanpa saling menghakimi. Nah, kalau udah seperti itu, itulah pasangan yang sepadan buat kita. Tadi nggak akan bahas pasangan yang sepadan itu seperti apa, udah tahulah kita itu. Minggu lalu juga sudah dibahas. Oke? Nah, Kadi berharap ini akan menolong kita bukan tentang bagaimana kita mendapatkan pasangan yang sepadan. Tapi Kadi berharap ini menolong kita untuk membuat kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan yang sepadan. Menjadi penolong yang sepadan buat pasangan kita. Bukan menuntut pasangan kita menjadi penolong yang sepadan buat kita.
Tapi hari ini Kak Dwi pengen kita yang bilang buat diri kita sendiri, saya perlu jadi penolong yang sepadan buat pasangan saya. Yang sudah menikah, pulang dan jadilah penolong buat pasangan. Yang punya pacar, jalanilah hubunganmu dengan baik dan jadilah penolong yang baik, penolong yang benar, penolong yang sepadan. Yang semakin hari kita menolong dia untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sama-sama belajar tentang satu tema menjadi penolong yang sepadan. Hamba berdoa biarlah sore hari ini apa yang kami pelajari bersama boleh menjadi berkat, menjadi bekal bagi kami untuk kami melihat ke depan. Baik hubungan yang mungkin sedang kami persiapkan ke depan atau mungkin hubungan yang sedang kami jalani hari ini. Hari ini kami paham, kami mengerti bahwa kami tidak seharusnya menjadi orang-orang yang menuntut pasangan kami untuk mereka menjadi penolong bagi kami. Tapi mulai hari ini seharusnya kami bilang sama diri kami sendiri bahwa kami harus menjadi penolong yang sepadan buat pasangan kami. Menjadi penolong bagi suami kami, menjadi penolong bagi istri kami. Bahkan kalaupun kami anak-anak, jadikan kami menjadi penolong bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat apa yang kami pelajari bersama. Apapun musim yang sedang kami hadapi hari ini, musim yang sedang kami alami hari ini, dalam hubungan kami, dalam relasi kami, baik dengan teman kami ataupun dengan pasangan kami minta tolong Tuhan tetap memberkati kami semua dan biarlah kami boleh tetap setia memegang komitmen kami, keintiman kami, gairah kami dalam hubungan yang kami jalani hari ini. Dan biarlah atas semuanya itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan karena kami tahu dalam hubungan yang kami jalani hari ini kami sedang mengerjakan panggilan Tuhan bagi kami. Buat Tuhan semua kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus.